Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena telah begitu banyak Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat, rahmat dan hidayah, sehingga pada kesempatan kali ini dengan ringannya kita mampu berjalan, kita mampu mengendarai motor, kita mampu mengemudikan mobil menuju ke tempat yang mulia ini. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang azan pada saat pemakaman, karena banyak di kalangan masyarakat terdapat di daerah tertentu ada sebuah kebiasaan pada saat mau memasukkan mayat ke liang kubur diadzani terlebih dahulu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memulai permasalahan ini saya akan mengutip beberapa pendapat dari beberapa mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi, Ibnu Abidin mengatakan annahu la yasunul adzana inda idkhalil mayyiti fi qabrihi kama huwal mu'tadul an, wa qad sharaha Ibnu Hajar fi fatawa yahu bi annahu bid'atun. Tidak dianjurkan untuk azan ketika memasukkan mayit ke dalam kuburnya, sebagaimana yang biasa dilakukan orang-orang sekarang. Bahkan Ibnu Hajar menegaskan dalam kumpulan fatwanya bahwa itu bid'ah, termaktub dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin. Barangkali yang dimaksud Ibnu Hajar dalam keterangan Ibnu Abidin tersebut adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubroh. Beliau pernah ditanya apa hukum azan dan iqamah ketika menutup liang lahat. Jawaban Ibnu Hajar Al-Haytami, itu bid'ah. Siapa yang meyakini itu disunahkan ketika menurunkan jenazah ke kubur karena disamakan dengan anjuran azan dan iqamah untuk bayi yang baru dilahirkan, menyamakan ujung akhir manusia sebagaimana ketika awal ia dilahirkan, adalah keyakinan yang salah. Apa yang bisa menyamakan dua hal ini? Semata-mata alasan yang satu di awal dan yang satu di ujung. Ini tidaklah menunjukkan adanya kesamaan. Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubro. Kemudian yang kedua, menurut mazhab Maliki, disebutkan dalam kitab Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtasar As-Syaikh Khalil, penulis mengutipkan keterangan Fatawa Al-Ashbani. Apakah terdapat kabar atau hadis dalam masalah azan dan iqamat saat memasukkan mayit ke kubur?
Jawab, saya tidak mengetahui adanya hadis maupun athar dalam hal ini, kecuali apa yang diceritakan dari sebagian ulama belakangan. Barangkali dianalogikan dengan anjuran azan dan iqamah di telinga bayi yang baru lahir. Karena kelahiran adanya awal keluar ke dunia, sementara ini kematian adalah awal keluar dari dunia. Namun ada yang lemah dalam hal ini. Karena kasus semacam ini, azan ketika memakamkan jenazah tidak bisa dijadikan pegangan kecuali karena dalil yang sahih. Termaktub dalam Mawahibul Jalil fi Syarhil Mukhtasar As-Syaikh Khalil. Jadi menurut pendapat yang kedua ini juga tidak ada dasarnya. Hanya dikiaskan atau dianalogikan dengan mengadzani ketika bayi baru lahir. Sementara pada penjelasan atau pertemuan sebelumnya bahwa dalil yang dipakai sebagai dasar untuk mengadzani bayi yang baru lahir atau berazan di telinga bayi sebelah kanan dan beriqamah di telinga bayi sebelah kiri, dasarnya adalah hadis maudhu. Kalau tidak maudhu, mendekati maudhu karena sanadnya yang begitu lemah dan ada perawi yang terbiasa memalsukan hadis atau matruk yang tertolak. Sehingga jika dianalogikan dengan atau dikiaskan dengan berazan di telinga bayi dalam rangka menyambut kelahiran bayi, yaitu baru lahir, baru datang ke dunia, dari dunia perut ke dunia duniawi, dianalogikan dengan keluar dari dunia masuk ke alam kubur, maka itu tidak benar. Kemudian yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i, Imam Abu Bakar Ad-Dimyati menegaskan bahwa ketahuilah sesungguhnya tidak disunahkan azan ketika mayit dimasukkan ke kubur. Tidak sebagaimana anggapan orang yang mengatakan demikian karena menyamakan keluarnya seseorang dari dunia mati dengan masuknya seseorang ke dunia dilahirkan. Termaktub dalam I'anatut Thalibin. Hal senada juga dinyatakan Al-Bajirumi, wala yanubul adzan inda syaddahi khilafan la ni'asimi la ya'aswihim. Tidak dianjurkan mengumandangkan azan ketika menutup lahat, tidak sebagaimana pendapat sebagian mereka. Termaktub dalam Hasyiah Al-Bajirami ala Al-Manhaj. Ini juga senada dengan pendapat yang kedua tadi. Kemudian pendapat yang keempat yaitu mazhab Hambali. Ibnu Khudamah berkata, umat sepakat bahwa azan dan iqamat disyariatkan untuk sholat 5 waktu, dan keduanya tidak disyariatkan untuk selain sholat 5 waktu, karena maksudnya adalah untuk pemberitahuan masuknya waktu sholat fardu kepada orang-orang, dan ini tidak terdapat pada selainnya. Termaktub dalam kitab Syarah Al-Kabir. Fatwa yang sama juga disampaikan oleh Lajnah Daimah, Komisi Fatwa Ulama Arab Saudi, yang ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Abdul Razak Afifi, Syekh Abdullah Qudyan, dan Syekh Abdullah bin Khu'ud. Tidak boleh azan dan iqamah di kuburan setelah menguburkan mayit atau sebelumnya, karena perbuatan ini tidak ada tuntunannya dan termasuk perkara baru dalam agama.
Yang diperintahkan adalah berhenti sejenak setelah menguburkan, lalu mendoakan mayit supaya mendapatkan ampunan Allah dan diberi keteguhan untuk menjawab pertanyaan malaikat, sebagaimana diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat beliau seusai menguburkan jenazah. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an menceritakan, kana Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ad-dafnil mayit waqafa alaihi faqala astaghfiru li akhikum wasalu lahu bitasbiti fa innahu la'ana yus'alu. Artinya, kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika usai menguburkan jenazah, beliau berdiri di dekat kuburnya kemudian bersabda, mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian dan doakan supaya dia diberi keteguhan, karena sekarang ini dia sedang ditanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ibnul Qasim rahimahullah dalam Hasyiah Ar-Raud Al-Murbih mengatakan, Ibnul Munzir rahimahullah berkata, pendapat disyariatkan doa untuk mayit setelah menguburkan adalah pendapat mayoritas ulama. Al-Jazuri dan yang lainnya mengatakan dianjurkan berdiri sejenak setelah menguburkan lalu mendoakan mayit. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pendapat 4 mazhab dan juga beberapa ulama yang lainnya terkait dengan azan pada saat pemakaman atau upacara pemakaman. Kemudian kira-kira ada dasarnya atau tidak? Tadi kan sebagian ulama, mayoritas ulama dari berbagai mazhab dan juga termasuk Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi menyatakan bahwa itu tidak dianjurkan atau tidak ada perintah dari Rasulullah, tidak ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang mengatakan itu hanya menganalogikan tentang kelahiran seorang bayi yang keluar dari perut seorang ibu menuju dunia baru, yaitu lahir ke dunia. Begitu juga disamakan dengan itu manusia yang baru meninggalkan dunia atau mati menuju alam kubur. Nah, akan tetapi mereka yang melakukan itu berdalih bahwa ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dasar mereka melakukan azan pada saat upacara pemakaman atau pada saat memasukkan mayit ke dalam kubur. Hadis tersebut adalah berbunyi, la yazallu al-mayyitu yasma'ul adhana malam yutayyinu qabruhu. Mayit masih mendengar azan selama kuburnya belum diplester dengan tanah. Hadis riwayat Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun hadis ini disepakati para ulama sebagai hadis yang lemah bahkan palsu. Berikut akan kami uraikan penjelasan para pakar hadis ketika menilai hadis tersebut. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, wa isnaduhu batil fa innahu min riwayati Muhammad bin Al-Qasim at-Toyaqaini wa qad romauhu bil wad'i. Sanadnya batil karena hadis ini
termasuk riwayat Muhammad bin Al-Qasim At-Toyakani di mana dia telah dicap sebagai pemalsu hadis. Termaktub dalam kitab At-Talkhis Al-Habir. Imam Ibnu Zawji rahimahullah menuturkan hada hadisin maudhu' ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis yang palsu atau hadis maudhu' atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termaktub dalam kitab Al-Maudhu'at. As-Suyuti atau Imam As-Suyuti menilai setelah menyebutkan hadis ini maudhu'ul hasan lam yasma'u min Ibni Mas'ud. Hadis ini hadis palsu hasan, maudhu' al-hasan lam yasma' min Ibnu Mas'ud. Hasan tidak pernah atau al-Hasan tidak pernah mendengar dari Ibnu Mas'ud. Termaktub dalam kitab Al-La'ali Al-Masnu'ah. Kemudian Imam Adz-Dzahabi mengatakan fihi Muhammad bin Al-Qasim At-Toyaqani kadzabun. Dalam sanadnya terdapat perawi Muhammad bin Qasim At-Toyaqani. Beliau atau dia adalah seorang pendusta. Termaktub dalam kitab Talkhis Al-Maudhu'at Az-Zahabi. Kesimpulannya, tidak ada dalil yang menganjurkan azan ketika memakamkan jenazah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari semua keterangan di atas mengerucut pada satu kesimpulan bahwa mengumandangkan azan ketika memakamkan jenazah adalah perbuatan yang bertentangan dengan sunnah, atau dengan ungkapan lain itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.